Yang sempet orang notice banget sama Tasya tuh kan yang waktu Alan Walker itu yang PUBG yang itu kan. PUBG X Alan Walker cover song. Itu kayak yang pengalaman luar biasa banget gak sih buat Bener Tasya? Cerita Bener dong banget. sedikit tentang yang itu. Karena Talk slow, kita talk tapi slow. Yes, kita ketemu lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow. Dan Paman Dika sekarang sudah bersama sesosok wanita cantik. Ada Eltasya Yeay, Natasha. hai, Kak. Hai, apa kabar? baik, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Saya terlihat baik atau tidak? Baik sih. Aduh, selamat datang di Cirebon. Gimana Cirebonnya lagi panas ya? Iya, lagi panas-panasnya ya. Lagi panas-panasnya. Bener. Semoga sih buat yang mungkin ngerasa panas hati juga karena mantan lebih bahagia. Makin panas nggak? Aduh, aku tuh pengen mungkin udah banyak orang yang kenal sama Tasya. Tapi mungkin kayak bisa mungkin flashback dulu sih. Siapakah Tasya sebetulnya? Buat sahabat Pilar, mungkin kayak awal karir tuh dari kapan gitu. Oke. Mungkin bisa dicerita. Tasya emang dari kecil tuh hobi nyanyi. Dan dari kecil juga udah diikutin mama papa, didukung mama papa buat ikut festival. Terus sering diajakin nyanyi sama mama kalau ada acara gitu-gitu. Nah, dari situ jadinya tahu nyanyi nih, gitu kan. Oke. Nah, tahu nyanyi nih anak nih, kata papa mama udah ikutin aja lomba-lomba. Terakhirnya Tasya ikut festival-festival, lomba nyanyi, terus diikutkan juga dan memberanikan diri juga untuk ikutan ajang pencarian bakat yang lebih besar kayak Idol Cilik, The Voice, IMB, 3, Rising Star, 4, Indonesian Idol. 5. Pokoknya emang kalau misalnya gagal, coba lagi sampai terakhir kali itu di Indonesian Idol. Oh, oke. Jadi kayak kurang lebih 5 ajang pencarian bakat nasional yang pernah Iya. diikutin. Wow, pantesan hasilnya seperti ini, keren banget. Saya waktu kecil soalnya diikutin lomba juga sama mama papa, Oke. lomba nangkep buaya. Jadinya begini lah kurang lebih ya. Terlihat kan bedanya. dan emang si darah musik tuh berarti ngalir dari mama papa atau kayak gimana? Musik itu sebenarnya mama papa tuh sekedar suka aja sih kak. Jadi Oh, nggak yang oke. terlalu yang nggak musisi yang nggak apa. Cuman suka nyanyi doang. Suka nyanyi doang. Nah, kalau Tasya berarti emang dari kecil tuh udah suka atau emang karena disuruh mama papa akhirnya kayak Suka. Oh, dari kecil udah suka. Jadi waktu TK itu dulu ada lomba nyanyi. Nah itu tuh kan dites tuh murid-muridnya satu-satu. Terus nggak tahu kenapa Tasya tuh kepilih aja gitu dan kayak udah ngalir aja. Tasya juga lupa ya kan Iya. kalau kayak gitu tuh kayak ya udah ngalir terus ikut lomba nyanyi disuruh terus menang. Nah juara 3 waktu di antar TK gitu Iya. kan. Akhirnya oh ini bisa nyanyi suaranya bagus gitu. Akhirnya udahlah kelihatan bakatnya nih dari kecil Suka denger gitu ya. lagu gitu-gitu. Oh, oke. Dan akhirnya kita kenal lah gitu ya. Berarti kan nama panggung sempat berganti-ganti gak sih? Atau sekarang udah nyaman Eltasya? Tetap Eltasya. Eltasya. Emang dari dulu emang namanya udah Eltasya? Iya, Eltasya Natasha. Oh, oke. Gitu. Soalnya saya termasuk orang yang pernah 3 kali ganti nama Oh, jadi iya? penyiar radio. Oke. Kalau Tasya enggak berarti ya? Enggak, terus dulu tuh Tasya juga suka ngeband. Oh, ngeband juga? Sama teman-teman sekolah, terus sempat emang ada band di Medan, terus sempat pokoknya semua tuh ikut gitu, ikut nyanyi sendiri, solo, terus ada band juga, sering ikut lomba-lomba band gitu. Oke, ngeband itu vokal juga? Ya vokal. Oh, oke. Enggak jauh-jauh, kirain pas ngeband bagian ngedrum kan. Enggak. Kayak yang ekstrim Beda banget ya, lompatannya. beda. Nah, yang sempet orang notice banget sama Tasya tuh kan yang waktu Alan Walker itu Iya, yang PUBG itu kan. PUBG X Alan Walker cover song. Itu kontes. tahun 2019 ya? akhir. 2019 akhir. Itu kayak yang pengalaman luar biasa banget gak sih buat Bener buat banget. Tasya? Cerita Bener dong banget. sedikit tentang yang itu. Karena Tasya menang tuh ya, banyak orang yang kenal. Iya, Jadi iya. untuk di cover song itu kemarin lagi kolaborasi sama PUBG Mobile. Jadi kebetulan Tasya main games terus tahu ternyata Alan Walker collaboration bareng PUBG Mobile di lagu On My Way On My Way itu. Akhirnya Tasya tahu denger lagunya dari
games, terus kayak enak nih lagunya gitu kan. Awal-awal banget tuh pokoknya Tasya lagi rajin-rajin yang nge-YouTube. 2019 Tasya juga nge-YouTube, konsisten nge-YouTube, terus langsung suka nih sama lagunya dan coba buat coverin. Akhirnya Tasya coverin, terus kayak ngide gini, enaknya di aransemen apa ya gitu kan. Tasya mikir-mikir, oh gini aja, bahasa Spanyolnya Tasya ubah ke bahasa Indonesia gitu. Jadi dari situ juga karena itu rame gitu kan, karena rame dan orang-orang kayak ngerespon, masuk ke akun-akun viral gitu, kayak gadis hijab cover lagu gitu-gitu kan, orang tuh suka gitu-gitu ya. Bikin judul itu kayak gitu ya. Jadi kan rame nih benar, gitu. benar. Akhirnya rame YouTube Tasya yang awalnya tuh emang biasa-biasa aja gitu kan, terus jadi rame. Senang sih karena banyak yang suka. Dan saat itu juga ternyata diadain kompetisinya. Kompetisinya itu PUBG Mobile officialnya langsung yang ngadain Alan Walker Cover Song Contest. Nah itu di situ Tasya langsung ikutan gitu-gitu kan. Ternyata syaratnya tuh gampang banget Kak. Jadi cuman upload video di YouTube, video cover nih. Nah ternyata yang cover itu bukan cuma nyanyi, ada main drum aja, gitar, terus kayak video animasi. Yang penting lagunya on my way. Lagunya on my way gitu bener. ya. Terus Tasya ikutan dan peserta pertama juga yang ikutan, pertama juga. Dan kayak beberapa minggu itu udah rame banget Kak yang ikutan, udah dari seluruh dunia, bahkan dari Indonesia juga banyak gitu kan, udah banyak, terus macem-macem. Akhirnya kayak ya udah deh, nggak berharap juga buat awalnya gitu. Iya kayak gitu. Udah ya. Terus Tasya tuh posisi terakhir itu Tasya posisi 4, peringkat 4. Jadi itu ada 5 besar, Tasya di 4-nya. Dan itu pakai voting. Voting itu yang main PUBG doang yang bisa, jadi orang biasa nggak bisa, yang harus main gamenya gitu. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa, lupa lama-lama lupa. Berbulan-bulan lah, akhirnya diumumin di bulan Mei. Di bulan Mei, akhirnya Tasya lagi nyantai gitu kan, lagi duduk, terus tiba-tiba masuk Gmail notifikasi gitu kan, nih apa nih PUBG Mobile gitu. Kok ada notifikasi gitu. Akhirnya Tasya cek, terus kayak bacanya itu tuh congratulations for your winner cover song contest Alan Walker kayak gitu. Langsung kayak nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin ini nyepem nih kali ini gitu. Ini apa nih terus kayak langsung ya ampun, nggak nyangka, langsung kayak ngasih tahu orang tua, ngasih tahu semuanya, Kak coba cek lagi bener nggak. Ternyata bener. Di situ juga Alan Walker langsung ngirimin video greetings gitu, gue kayak ngucapin selamat buat Natasha, langsung ke Tasya gitu kan. Terus semua di videonya tuh emang masuk ke semuanya, ke akun-akun PUBG Mobile yang worldwide gitu. Tasya juga nggak nyangka gitu kan, bener-bener gak tahu ya Kak, rezeki juga ya orang Indonesia. Dan itu kayak momen yang emang jadi kayak titik baliknya nggak sih dari Tasya kerja keras selama ini, yang benar akhirnya kayak di notice dan itu internasional guys. Dan hadiahnya tuh pas Tasya baca, sumpah ini bakal pergi nih gitu kan dapat to fly international tickets itu ke Berlin, Jermani. Dari ke Jerman, terus dapat nonton konser dia juga, ketemu dia yang pastinya, terus nonton PUBG Mobile. Jadi ini beneran nih berangkat nih langsung dari nyanyi kayak nggak nyangka gitu kan Kak. Terus bisa jalan-jalan ke Jerman seminggu, bisa ngevlog di sana guys. Ini jam 8 malam guys, masih terang. Masih gitu, bener-bener. Terus akhirnya dari situ kayak banyak yang kenal Tasya dan diundang juga ke Istana Negara sama Bapak Jokowi. Gitu. Jadi benar-benar momen sih buat Tasya, emang ya suatu pengalaman yang luar biasa. Itu 2019 tuh ya, 2019. Kita tahu 2019 akhirnya pandemi gitu ya. Dan akhirnya Tasya pas pandemi ngapain aja sih? Pandemi Tasya rajin banget cover, nge-cover lagu. Terus pasti Tasya punya wishlist lah Kak buat kedepannya gitu. Pengen yang pastinya banyak lah teman-teman yang pengen nungguin karyanya Tasya. Tasya juga nggak sabar gitu kan, pasti buat karya sendiri lah. Akhirnya Tasya memutuskan untuk join di label buat single. Untuk buat single, dan single pertamanya berjudul Dimana Aku Rindu. Nah ini yang seru sahabat Pilar. Serunya kenapa? Judulnya tuh Dimana tanda tanya Aku Rindu gitu ya. Kayak ini beneran ada tanda tanyanya. Emang beneran ada tanda tanyanya? Officialnya ada tanda tanyanya? Soalnya kemarin sempat ada ini sih Kak, apa sih?
perdebatan untuk judul. Awalnya tuh emang diciptakan lagunya judulnya itu apa ya, Tanpa Cinta Lagi. Awalnya. Iya, Tanpa Cinta Lagi. Tapi untuk kayak dipikir-pikir untuk milenial gitu kan, terus apalagi Tasya masih muda kayaknya kurang sih ya kalau misalnya Tanpa Cinta Lagi kayak gitu. Nah akhirnya didiskusiin lagi, dirembukin lagi, dan akhirnya namanya Di Mana Aku Rindu. Di Mana Aku Rindu. Iya. Itu yang bikin tim atau Tasya sendiri yang bawa? Bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Termasuk ada tanda tanyanya. Iya. Di Mana Aku Rindu. Ini beneran sih asli, kayak ini beneran officialnya ada tanda tanyanya gitu. Karena kan ada beberapa orang yang kayak pengen bikin judul lagu tuh sesimpel mungkin, semenarik Gampang mungkin, juga segampang mungkin. Ini Di Mana Aku Rindu. Ini bacanya gimana sih? Nah, secara cerita lagunya tentang apa? Yang pastinya tentang seseorang lah ya yang lagi rindu sama siapapun, bisa orang tua, bisa temen, pacar, mantan mungkin gitu. Dan kalau diartikan, didengar masing-masing gitu, ini sih Kak bisa tentang ghosting, bisa kayak gitu. Tergantung yang denger sih. Dulu sering ngechat segala macam, gitu kan udah nyaman ngilang. Siapa yang kayak gitu? Jadi benar-benar kayak tergantung persepsi yang denger sih, bisa aja lagi mikirin kenangan-kenangan yang udah pernah sama orang kita cintain kayak gitu. Nah di lagu Di Mana Aku Rindu ini, di dalam cerita yang Tasya bawain itu tentang kenangan Tasya sama orang yang Tasya cintain sih, lebih ke situ. Jadi pengalaman pribadi juga. Tuh kan tadi itu bersama orang yang Tasya cintai juga. Gimana maksudnya tadi? Gimana ngomongnya? Kayak orang yang Tasya cintain tapi udah hilang gitu. Iya. Jadi Tasya lebih nge-flashback kenangan-kenangan sama dia dulu kayak gitu. Oke. Terus apa sih, di dalam video itu juga kayak gitu, di ada video cerita. musiknya. Jadi udah ada video musiknya juga di YouTube Tasya. Jadi tentang flashback aja gitu. Flashback Pernah, momen gitu ya. momen-momen. Tapi hubungannya apa antara flashback momen dengan nyetir mobil? Nah, jadi kalau di video klipnya itu kan Tasya tuh lagi sendiri ya. Itu Tasya lagi kayak galau gitu ya, karena sebenarnya ada cerita sendiri ya di cerita video klipnya Tasya itu. Kemarin buatnya emang kayak ceritanya Tasya itu udah putus sama mantan Tasya ini, dan udah lama tapi Tasya nggak bisa move on, move on. Terus makanya di salah satu video potongannya tuh Tasya ketemu dia lagi tuh dia nggak inget Tasya. Jadi ternyata setelah Tasya cari tahu, dia ada sakit dan dia nggak bisa ingat Tasya lagi gitu. Dan itu tuh kan bener-bener yang udah ditinggalin, terus malah lebih parah gitu, lebih nggak inget sama Tasya gitu. Jadi bener-bener sedih banget gitu loh. Lokasinya di mana sih? Kayaknya keren banget gitu. Pas ngeliat teasernya kan, ini di mana gitu. Itu di PIK. Di Jakarta. Jadi emang. Tapi banyak sih kayaknya yang nggak tahu. Gitu. Iya asli. Ini di mana sih shootnya? Kayaknya bagus banget gitu. Prosesnya berapa lama? Kayaknya sehari. Iya sehari. Sehari kan? Di tengah Jakarta yang panas. Tapi syukurnya di PIK itu kan bukan di Jakartanya sih Kak. Di Tangerangnya gitu kan nggak salah. Nah gak terlalu panas. Kemarin tuh emang sejek-sejek gitu. Deket pantai kan juga. Terus gak banyak orang, masih enak gitu. Nah, kesulitannya apa sih pas bikin video musik itu? Challenge-nya apa? Challenge-nya itu kayak nyetir mobil ya, nyetir mobilnya sendiri, terus komunikasinya kayak misalnya salah nih, salah kan harus muter lagi, ngulang. Iya bener loh. Nah itu baru kepikiran ya. Kayak gitu. Jadi kan ini nyetir mobil nih. Kan ada GoPro di depan, kan? pakai HT juga, jadi Tasya ada HT tuh. Akhirnya ekspresinya kan itu harus sedih banget. Apalagi di sekitar tuh ada mobil, Tasya harus mikirin mobil yang di sebelah gitu ya, harus fokus. Pokoknya itu sih kesulitannya. Berapa kali take tuh yang adegan nyetir? Nggak ngulang sih, cuman lebih banyakin orang Medan ya. Lebih banyakin mungkin spot-spot ya, kayak scene-nya ditambah lagi gitu. Lebih banyakin stok videonya. Jadi challenge-nya salah satunya itu tuh ya, challenge-nya. Tapi ketika ngelihat hasilnya puas gak sih? Puas sih, soalnya tapi itu revisi gitu sih Kak. Jadi awalnya tuh Tasya udah jadi 1 hari juga, tapi lebih ke storyboard gitu yang cerita.
Tapi Tasya kayak apa sih yang kurang, kayak terlalu cerita banget gitu ya. Sama ini sih, sama masteringnya itu kayak yang nyanyi, tapi kayak ada yang kurang gitu, apa gitu ya. Akhirnya didiskusiin lagi buat coba apa gitu yang beda gitu. Akhirnya dibuatlah si mobil itu. Oh oke. Dan akhirnya yang finalnya yang kita lihat sekarang nih, yang bener. dirilis di Iya, YouTube di itu. YouTube channel Tasya. Oke, udah ratusan ribu yang nonton. Alhamdulillah. Dan salah satu top komennya bilang merinding, dapet banget, iya kan? Itu emang message yang mau disampaikan. Jujur sih kalau aku sih termasuk yang suka dengan lagu-lagu yang emang mellow, ya. sedih. Emang kayaknya emang banyak orang yang kayak lagi sedih deh sekarang. Kayak relate gitu kali ya Kak. Iya. Kalau ngelihat komentar netizen kayak gimana? Sejauh ini alhamdulillah sih positif sih Kak, semua komentarnya bagus-bagus. Terus paling masukan-masukan kayak mungkin next single harus kayak gini lagi ya, Oh, iya, gitu-gitu. Harus gini-gini. Tapi sejujurnya sejauh ini bagus kok komennya, seneng. Seneng ya. Tapi suka dapat komen julid nggak sih netizen, kan biasanya kayak gitu. Kalau komen julid sih alhamdulillah jarang sih Kak. Oh, iya. Mungkin lebih ke akun-akun viral yang repost ya. Itu kadang kan orang-orang kan nilai itu nggak di Iya. akun Tasyanya langsung, tapi nggak apa-apa sih. Ya udahlah kan. Udah terbiasa juga ya. Lagian nggak mungkin kan namanya orang bebas berkomentar gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, jadiin motivasi aja. Jadi motivasi. Saya juga soalnya ngalamin, soalnya lebih Oke. banyak hatersnya jadi fans. Sedih banget hidupnya ya saya ya. Tapi kalau ngomongin tentang karir musik kan udah rilis. Kalau misalnya cover di YouTube kan udah banyak banget. Sementara untuk single yang official dirilis sama Tasya kan baru satu ya, baru satu ya. Berarti kan biasanya perjalanan karir kan akan oke, gue pengennya punya single terus mini album atau album atau kayak gimana? Pasti. Untuk kedepannya Tasya pengen yang pastinya satu, Tasya pengen nulis lagu sendiri, Tasya pengen bisa buat lagu, terus pengen punya album juga, bisa ada next single lagi kayak Oke, gitu. tapi kan berarti sekarang lagi proses belajar nulis-nulis Iya, benar. gitu. Inspirasinya dari mana biasanya? Kayak lebih ke kehidupan aja sih Kak, kayak pernah ngerasain ini, coba deh ditulis. Kayak gitu. Belajar sih karena ya harus sih. Tapi kalau ngomongin tentang belajar ya, biasanya kan musisi itu punya referensi musik, entah itu artis Indonesia atau artis internasional. Kalau Tasya termasuk yang sangat terinfluence sama siapa? Kalau misalnya idola gitu ya, Tasya random sih Kak, nggak terlalu yang suka banget nih sama ini harus dengerin dia terus, enggak sih. Jadi lebih kalau misalnya ini lagi enak nih didengerin, Tasya dengerin ini. Terus lebih kayak explore gitu sih Kak. Apapun yang ada didengerin dulu aja. Terus kayak oh ini enak nih didengerin. Terus dari situ juga kayak oh tekniknya kayak gini ya dia nyanyi. Bisa kayak dapat pelajaran tersendiri gitu sih Kak dari si penyanyi ini gitu. Oke. Yang akhir-akhir ini sering dilihat siapa? Akhir ini Adele sih. Adele. Iya Adele, itu enak lagu barunya Easy on Me. Easy on Me itu Iya. kan. Apa Olivia Rodrigo. yang bisa kita lihat dari Adele? Kalau Tasya? Gila sih dia comeback, tapi tuh kayak tetap karakternya tetap kuat dan nggak hilang gitu loh Kak. Dan lagu-lagu yang dibawain dia juga nggak pernah gagal, mellow-nya memang dapet gitu loh. Dan tetap ya Adele gitu, enak Oke. gitu. Oke. didengerin. Dan kualitas Adele kan Iya. emang luar biasa bener, banget. Dan bener. kualitas itu tetap terjaga. Itu Iya, sih iya. yang harusnya dijadiin kayak catatan. Oh ya oke ya. Dia tetap Konsistensi gitu ya. Walaupun dia udah lama nggak muncul ya, tapi udah tetap jadi dia gitu loh. Orang udah nungguin segala Iya, macem. bener. Dan akhirnya Sesuai ekspektasi iya, sih. penantian itu tuh terbayar Iya. sama karya yang bagus gitu ya. bener. Konsistensi berarti ya. Bener-bener. Oke, nah itu kan biasanya gitu. Fans kan selalu punya cara untuk mengekspresikan gitu ya, untuk nunjukin rasa sayangnya mereka, rasa kagumnya mereka ke artisnya gitu. Tadi dikasih bocoran aja nih sahabat Pilar ya. Sebelum kita ngobrol, sekitar 2 atau 3 jam lalu sudah ada yang nungguin di Pilar Radio pengen ketemu sama Kak Tasya. Padahal udah GR aja pengen ketemu sama Paman Dika. Ternyata tidak. Aduh ya Allah, kasihan banget tungguin ya Kak. Gimana tuh kalau sama fans? Kalau sama fans ya seneng pastinya didatengin dari kota-kota Iya, gitu ya. Tasya iya. juga kadang dibawain oleh-oleh, terus nungguin juga kayak tadi tuh seneng sih Kak. Kayak ya ternyata ada gitu yang inget gitu-gitu ya. Salut aja sih sama yang nunggu-nunggu gitu. Iya, Seneng sih. nunggu 2 jam sejam buat ketemu sama Tasya. Dan Cirebonnya lagi panas. Bener-bener
Tasya juga di mobil kan, soalnya tadi kan Jumatan dulu ya, nungguin tim kakak-kakak yang sholat dulu, terus Tasya tidur dulu sebentar, terus panas gitu, kayak AC mobilnya nggak terasa gitu loh. Karena Cirebonnya emang lagi panas banget ya. bener. Aduh, oke. Dan itu ya, kalau balik lagi ke fans gitu ya. Apa arti fans untuk Tasya? Fans itu apa ya Kak? Segalanya sih, kayak tanpa fans itu Tasya juga bukan apa-apa, karena mereka juga support sistemnya Tasya, tambahan semangat buat Tasya, dan mereka selalu setia gitu loh buat dukung Tasya, bener-bener ya support sistemnya Tasya lah. Ada nama khusus gak? Ada namanya El Tasya Adik. El Tasya Adik. El Tasya Adik. Ya, Oh, Adik. El Tasya Adik gitu Iya, ya. El Tasya Oh, Adik. oke. Kalau saya nama fansnya P3D. Wih, apa tuh? Jangan ketawa, dia udah ketawa. Dia kayak underestimate gitu. P3D itu P yang pertama adalah ponakan. P yang kedua adalah ponakan. Oke. P yang ketiga adalah paman. Yang terakhir D-nya Dika. Jadi P3D, ponakan. Ponakan saudara-saudara sendiri ya. Iya. Saudara-saudara sendiri. Kalau lagi. THR baru Iya ngumpul, benar, baru ngumpul. benar. Baru nganggap saudara tuh pas bagi-bagi THR. Oke, kalau perform segala macam biasanya kan punya pengalaman. Kalau Tasya yang paling berkesan pas ngapain selama berkarir di musik? Perform yang paling berkesan sih banyak Kak. Waktu itu yang pertama kali perform dan paling jauh itu di Balikpapan. Di Balikpapan. Iya, Oke. dan itu bener-bener seneng sih karena di kota orang juga, dan bener-bener disambut, dijamu yang baik gitu loh, terus orang-orangnya baik, dan banyak sih yang buat berkesan buat Tasya tuh. Kalau manggung tuh pasti ada aja ya, setiap beda-beda di setiap manggung. Iya, di setiap kota kan pasti ada aja gitu keseruan yang nggak ditawarkan diduga-duga juga. gitu ya. Termasuk Cirebon juga keseruannya Asik. salah satunya adalah panas. Panas. Tapi Tasya pikir ya, Tasya pikir tuh awalnya panasan Medan lah, nggak Iya, mungkin panasan iya. Cirebon gitu kan. Kayak ternyata bener sih, baru ngerasain sekarang. Jadi kayak Cirebon panas, sekarang bener. Kayak awalnya pas datang tuh ya udah biasa aja, karena emang di Medan tuh panas ya Kak. Tapi ternyata emang panas sih. Oh, oke. Kayak nggak berangin gitu ya, gimana ya? Kayak nyengat gitu dia. Iya, panasnya ya. Kalau di Medan tuh berangin gitu. Terus malamnya juga dingin, udah Iya. dingin. Kalau di sini biasanya angin bawa debu. Tapi kalau ngomongin tentang karya gitu ya, nextnya pengennya kayak gimana? Mau ngajakin collab kah atau diajakin collab kah? Kalau diajakin collab Apa nih? kira-kira maunya sama siapa? Kalau Single. misalnya single next pasti masih sendiri dulu. Oh, sendiri dulu. Tahun depan insya Allah udah ada single kedua. Terus kalau untuk collab Tasya pengen lebih ke musik gitu sih Kak, kayak ke Alfie Rev atau Eka Gustiwana atau Weird Genius yang gitu-gitu, yang musik gitu. Tasya pengen kayak gitu. Pengen Oke, banget. jadi kayak konsep yang memang tadi sih yang Alan Walker itu kan, Alan Walkernya sebagai DJ misalnya, Iya, bener. terus Tasya yang ngisi vokalnya. Tasya suka yang kayak gitu, suka. Kenapa suka yang kayak gitu? Menurut Tasya apa ya, menantang juga sih, dan hal baru gitu. Soalnya belum pernah ya Kak. Dan suka aja sih sama genre musik yang kayak gitu. Oh, EDM oke. gitu-gitu. Nah, kalau ngomongin tentang genre musik, berarti yang paling Tasya sukai sebenarnya apa sih? Dan Tasya itu pengen dikenalnya sebagai Tasya yang kayak gimana di musik? Kalau pop suka juga, pop ballad gitu, pop rock, R&B suka sih. Terus EDM juga salah satunya. Kalau dikenal emang apa ya, lebih pengen kayak bisa bawain lagu apa aja gitu sih Kak. Kayak genre apa aja, bisa pop, bisa R&B gitu. Waktu ngeband dulu Ngeband waktu itu pop rock sih. pop rock. Iya. Oh, pantesan kayaknya gini ya, semuanya bisa. Iya. Gitu. Terus karena kalau ngeband tuh seru ya, terus teman-temannya juga asik gitu kan. Terus kalau udah di panggung tuh pasti seru banget, euforianya tuh, apalagi ada drum gitu ya, tuh seru banget sih. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang itu di panggung, biasanya kan ada orang yang nyaman, oke gue sendirian, ada orang yang nyaman pas ngeband segala macam. Kalau Tasya termasuk orang yang nyaman ketika di panggung, kayak gimana? Untuk saat ini, untuk saat ini sih emang solo ya, tapi tetap ada yang ngiringin gitu. Kayak ada band sendiri gitu. Sebenarnya akustikan juga asik sih, cuman lebih enak ada teman-teman tim band gitu. Oke, jadi kayak kerasa vibes-nya gitu, ya. bener. Oh, oke. Kayak gitu. Luar biasa sih Sahabat Pilar perjalanan karir dari El Tasya ini yang emang
dari kecil udah suka sama musik, terus emang sampai sekarang menggeluti musik. Bisa main alat musik gak sih? Gitar sih, tapi Gitar. nggak yang terlalu jago banget. Cuman sekedar Bisa nyanyi, lah, pakai kunci-kunci bersendiri. dasar gitu. Oh, oke. Dan harapan deh buat kedepannya, Tasya pengennya kayak gimana? Harapan kedepannya yang pastinya untuk setiap single Tasya yang termasuk Di Mana Aku Rindu ini banyak yang dengerin. Mungkin hari ini baru dengerin, bisa dengerin langsung Di Mana Aku Rindu di semua digital platforms. Dan harapannya Tasya, semoga Tasya bisa mengeluarkan karya-karya terbaik dari Tasya dan bisa disukain sama banyak orang. Terus bisa buat karya sendiri yang tadi yang Tasya belajar buat nulis lagu, buat lagu. Semoga bisa tersalurkan nanti ke depannya, bisa menjadi karya dan jadi komposer, bisa songwriter kayak gitu, pengen banget dan bisa punya album untuk Oke, kedepannya. dan jangan lupa juga untuk di request di jam-jam requestnya Pilar Radio. Dan terakhir buat sahabat Pilar yang mau cari tahu tentang Tasya bisa cek di mana aja. Yang mau tahu kegiatan Tasya, aktivitas Tasya bisa follow Instagramnya Tasya, media sosial Tasya itu sama semua, El Tasya Natasha, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, pokoknya semuanya sama namanya. Semuanya sama, jadi langsung dicek, langsung di follow sekarang juga Bener. sahabat Pilar. Dan yang pasti ini obrolannya Pamandika sama El Tasya Natasha yang punya single baru, judulnya Di Mana Aku Rindu. Jangan lupa untuk di request di jam-jam requestnya Pilar Radio, Bener. sahabat Pilar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Pilar Radio, sahabat Pilar ya. Nanti kita ketemu lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow. Talk slow, kita talk tapi slow.